Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabar kalian semua? Ya guys, setiap kali saya membuka video pasti saya tanya kabar kalian gimana. Karena saya selalu berharap kita semua selalu baik ya guys. Yang lagi anxiety semoga cepat sembuh anxiety-nya. Tapi kalau mau berharap anxiety cepat sembuh ya susah ya. Jadi kita harus jalani terus menerima apa adanya dan nanti kita bakalan sembuh. Gitu guys. Nah, di topik kali ini, di video kali ini adalah topik sebenarnya yang ditunggu-tunggu ya sama mama-mama yang punya anak spesial atau punya anak normal, atau mungkin ini cuman sekedar pendapat saya ya guys. Kita berbicara tentang sekolah apa yang cocok untuk anak kita. Ini di luar lagi hujan guys, jadi suaranya kurang jelas, saya mohon maaf ya guys. Oke guys, kita mulai aja ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang sekolah, dulu itu saya punya pemikiran bahwa sekolah untuk anak saya itu haruslah dia sekolah yang terkenal, mahal. Dan pada saat saya ngomong sama teman-teman kantor saya, teman saya itu nanya sekolah anak lo di mana, terus saya bilang sekolah di sini gitu. Terus teman saya berharap dia tahu, oh ya gue tahu sekolah itu. Seperti itu sih. Nah sekarang guys, saya sudah merubah mindset saya. Yang tadinya saya berpikir sekolah itu haruslah mahal, haruslah terkenal, dan haruslah orang itu tahu sekolah itu sekolah apa. Nah saya, karena pengalaman saya punya anak yang kedua, itu agak sulit untuk memasukkan anak saya ke sebuah sekolah. Jadi saya sekarang lebih memilih dan saya lebih mementingkan perasaan anak saya dan kebahagiaan anak saya dibanding dari kebanggaan saya, begitu. Oke guys, kita mulai aja ya. Ini adalah saran-saran sekolah setelah mindset saya dirubah menjadi lebih sederhana dan saya lebih mementingkan perasaan anak saya dibanding diri saya sendiri, dibanding keinginan saya lebih mementingkan keinginan anak saya. Oke, yang pertama itu adalah syaratnya sekolahnya itu haruslah sekolah yang membuat anak saya mau berada di sana. Jadi yang terpenting pada saat saya memasukkan anak saya sekolah di sebuah sekolah, itu anak saya itu betah di sana gitu. Kalau misalnya anak saya nggak betah, gimana dia mau belajar? Dia tertekan atau dia nggak betah di sana, nggak nyaman dengan kondisinya, ya ngapain gitu? Dia juga nggak akan bisa masuk semua pelajaran yang diajarkan sama gurunya. Makanya yang pertama saya haruslah anak itu mau berada di sana. Nah yang kedua, syarat sekolah itu adalah sekolah yang punya metode yang mudah dipahami oleh anak-anak. Jadi kenapa sih metodenya harus mudah? Karena kalau misalnya saya dulu itu ya sama anak saya yang pertama, saya jejelin dengan yang namanya les A, B, C. Saya punya target anak saya harus bahasa Inggrisnya bagus, harus mengerti bahasa Mandarin, harus matematikanya harus bagus, biar jadi dokter, biar jadi apa, bla 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 segala macam. Tapi ternyata harapan dengan saya berharap seperti itu, jatuhnya anak saya jadi terbebani guys. Makanya untuk anak saya yang kedua pun saya jadi merubah mindset saya, dimana saya mencari sekolah yang metodenya itu lebih banyak bermain. Karena yang namanya anak SD atau anak TK itu mereka kan waktunya bermain, waktunya mengembangkan motorik mereka, bener nggak sih guys? Jadi lebih baik terhubung dengan alam, lebih baik banyak prakteknya. Jadi mereka nggak hanya membayangkan, tapi mereka melihat. Kayak contoh misalnya ini adalah bola dunia. Bola dunia itu kalau misalnya digambar, anak itu nggak bisa bayangin bola itu seperti apa. Tapi kalau misalnya kita ada kasih bola dunianya, globnya seperti apa, nah di situ anak, oh iya ternyata bola dunia itu bulat dan dia bisa berputar pada porosnya, seperti itu sih guys. Nah metode yang mudah seperti itu didapatkan di sekolah mana? Nah nanti kalian bisa pikirin sendiri ya, karena setiap orang tua punya pendapat masing-masing. Nah yang ketiga adalah saya pilih sekolah yang mementingkan prestasi gurunya itu adalah perkembangan anaknya gitu, secara menyeluruh. Jadi kalau misalnya saya lihat sekolah Riu yang sekarang, memang targetnya mereka itu perkembangan anaknya secara menyeluruh kalau saya lihat. Jadi setiap anak itu dicek satu persatu mereka udah bisa sampai mana, dan pada saat ada satu anak yang memang terlambat atau tidak bisa, jadi gurunya itu in charge di sana, terus lebih banyak berkomunikasi dengan orang tua bahwa anaknya itu kurang di sini, jadi orang tua bisa membantu dari rumah. Yang keempat itu adalah sekolah yang mengajarkan saling menyayangi sesama teman gitu. Karena waktu TK itu Rio itu berapa kali ya dibully sama teman-temannya gitu ya guys. Saya pernah ngeliat Rio dipukul langsung depan saya. Gimana ya, saya sebagai seorang ibu perasaannya kayak aduh gila, anak gue di rumah nggak pernah diginiin, terus
diledek guys. Terus di sekolah dipukul sama temennya gitu. Aduh gila, gue gak rela deh gitu. Saya mikir seperti itu guys. Makanya dari situ saya pengen sekolah itu mengajarkan kasih sayang, saling menyayangi sama teman, tidak ada bully membuli, kita semua sama, seperti itu. Yang selanjutnya adalah sekolah yang bisa menerima perbedaan dari segala macam guys, misalnya hitam putih, pemahaman, segala macam pemahaman, kepercayaan. Saya pengen anak saya nantinya besarnya bisa mentoleransi segalanya gitu. Jadi saya pengen anak saya bisa menerima semua orang, bisa memahami semua orang. Tidak usah memahami sih, maksudnya tidak menganggap orang ini salah, orang ini benar. Saya nggak mau seperti itu. Saya pengen anak saya selalu berpikiran bahwa ya orang ini melakukan hal ini karena punya alasan gitu. Saya nggak mau anak saya itu nantinya jadi anak yang suka ngejudge bahwa dia salah, bahwa dia buruk, bahwa dia tidak baik gitu. Saya nggak mau, karena dari pengalaman saya pun saya ngelihat ya, setiap orang yang melakukan sesuatu itu pasti dia punya alasan tertentu. Jadi kita nggak bisa ngejudge seseorang, dan saya nggak pengen anak saya ngejudge nantinya. Yang selanjutnya adalah sekolah yang bisa membuat anak saya bahagia di sana. Ini berkaitan sama poin yang pertama guys. Jadi kalau yang pertama itu kan tadi saya bilang saya pengen anak saya betah berada di sana, dan ini berkaitan dengan ini, saya pengen anak saya ini bahagia berada di sana. Jadi pada saat pulang sekolah, mami aku tadi ngapain, saya pengen seperti itu. Saya nggak mau pada saat pulang sekolah anak saya cemberut, stres, terus dia kayak capek, lelah karena terlalu banyak pelajaran. Saya nggak mau, tapi saya pengen anak saya pulang ke rumah pada saat saya jemput, terus dia bilang aku belajar ini, dan dia bisa bercerita, dan saya pengen anak saya bahagia guys. Tidak mementingkan kompetisi ya guys. Saya tuh belajar dari diri saya sendiri, karena saya dari kecil diajarkan kompetisi. Saya harus berkompetisi, saya harus menjadi yang terbaik gitu, dan itu malah melahirkan saya ya guys, bukan orang lain tapi saya sendiri. Ini dampaknya malah saya jadi sakit ke mental, yang anxiety disorder, terus saya rawan sama stres seperti itu ya guys ya. Makanya saya nggak mau anak saya terlalu berkompetisi. Saya tidak mau. Jadi saya pengen anak saya biasa aja. Saya pengen anak saya melakukan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Kayak misalnya nggak ada target nilai, tapi saya pengen kamu memahami sebuah bab. Jadi kalau misalnya kita belajar satu bab misalnya tentang kalor ya, kalau dalam IPA itu saya pengen dia memahami kalor itu seperti apa, cara mengerjakan soalnya seperti apa, dan dia bisa memahami dan bisa mengerjakan soalnya dengan baik. Itu sudah cukup buat saya. Tidak usah menjadi yang pertama, tidak usah menjadi yang terbaik, nggak usah. Dan yang terakhir adalah sekolah pilihan saya, tentunya sekolah yang punya metode yang menyenangkan, yang membuat anak saya senang belajar guys, jadi tidak dalam kondisi tertekan. Oke, itu dia guys, semoga bisa menginspirasi kalian yang lagi memilih sekolah untuk anaknya. Dan thank you for watching. Jangan lupa ditonton videonya. Yang belum subscribe tolong di subscribe ya guys. Thank you, bye bye.